Pemirsa, seorang sopir truk ekspedisi ditahan 8 hari di Polsek Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung tanpa status. Kasus ini bermula saat Arsiman mendapat tugas dari PT Sindex Express, perusahaan tempatnya bekerja mengantar kopi kemasan dari Semarang ke Pekanbaru Riau. Saat masuk wilayah Sekijang Pekanbaru Riau, tepat di hari Natal 25 Desember 2021, truk tronton bernomor polisi B9511 PYU yang dikendarai Arsiman mengalami remblong. Arsiman kehilangan kendali, mobil terguling 2 kali sampai terperosok ke jurang. Peristiwa ini kemudian mengundang warga sekitar berkumpul dan menjara barang bawaan truk tronton yang dikemudikan Arsiman. Setelah kembali ke Lampung tepatnya pada tanggal 4 Januari 2022, pimpinan perusahaan Kohendra meminta Arsiman datang ke kantor. Usai diinterogasi atas perintah Hendra, Arsiman dibawa seseorang yang diduga anggota Polda Lampung ke Polsek Tanjung Karang Barat dan Arsiman ditahan. Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kasus ini bisa terjadi, koresponden kami Heri Kulistiawan melakukan wawancara langsung dengan Arsiman di kediamannya di Ketibung, Lampung Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengenai perihal permasalahan kenapa saya ada di Polsek TKB Tanjung Karang Barat, ya kan? Awal mulanya karena mobil saya itu kan mengalami kecelakaan, sehingga saya pulang dari Pekanbaru. Setelah sampai di kantor atau garasi di PT Sindex Express ya, lalu setelah itu saya pulang, dan itu langsung kita dijemput oleh suruhannya sebagai pimpinan perusahaan ya. Itu pun yang menjemput saya, sama rekan saya itu bernama Pendi dan bersama anggota TNI yang sebagai keamanan di garasi PT Sindex Express. Nah, awal mulanya kita tidak tahu untuk cara penjemputan itu, sehingga kita lalu dititipkan ke Polsek Tanjung Karang Barat. Duduk permasalahannya pun kita tidak tahu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mungkin ini karena karena mobil kita kecelakaan begitu ya. Mungkin ada kalau dari pihak perusahaan itu ya, karena barang itu berkurang sehingga kita diamankan di Polsek TKB Tanjung Barat. Dan saya selama di sana, alhamdulillah kita tidak ada dikasih kekerasan ataupun bentakan dari anggota-anggota itu ya. Karena anggota-anggota kepolisian itu sangat baik sekali dan bagus, saling menyapa gitu kan. Nah, selama saya 8 hari di Polsek Tanjung Karang Barat, saya dikasih makan sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali ya, 8 hari. Dan seterusnya pun itu dikirim oleh saudara dengan istri saya, termasuk kalau emang istri saya atau saudara saya tidak bisa hadir untuk mengantarkan makan, kita pesan melalui GoFood. Istri saya menanyakan atau pendatang ya, melalui telepon, lalu dia datang ke ke Polsek Tanjung Karang Barat. Setelah itu ngobrol sebentar dan dia izin pulang. Akhirnya sampai di luar dia komunikasi dengan saya, dia mempunyai istilahnya bantuan ataupun pergi ke LBH sebagai lembaga bantuan hukum masyarakat. Itulah.
Kalau disekap itu sebenarnya tidak disekap ya. Cuman kita hanya tidak diperbolehkan keluar dari ruangan kanit tersebut. Karena kalau di malam hari pintu kanit reskrim itu selalu terkunci dan kita tidak bisa kemana-mana. Itu pun kalau di siang hari, kalaupun kanit itu tidak ada, kita di dalam, itu pintu tetap terkunci. Seperti layaknya orang-orang yang ditahan lah, seperti itu. Nah, dari situ pun kita kalau malam itu pun istilahnya gimana ya, kalau malam kita mau buang air kecil susah, kita kencing di botol ya. Ya udah, kita kencing di botol karena kita kalau manggil-manggil itu kan nggak terlalu didengar gitu loh. Dan juga kalau mau BAB di malam hari kita harus tahan. Nah, kalau di pagi hari dan siang hari itu kalau kita panggil memang pintu terbuka, teman. Kalau kita nggak manggil itu nggak bakal terbuka. Nah, selain kanit yang bisa membuka pintu itu, karena itu ruangan dia, seperti itu. Selama 8 hari itu nggak ada istilahnya pemeriksaan ya, nggak ada sama sekali itu. Itu di tanggal berapa ya, kalau diperiksa itu di hari Senin. Di hari Senin itu di pas tanggal 10-nya ya, tanggal 10-nya itu baru kita dibuatkan BAP seperti itu sama oleh Kanit Reskrim bernama Pak Eko Setiawan. Kalau masalah itu kita udah serahkan ke pihak kuasa hukum kita aja. Nah, itu boleh ditanyakan ke pihak kuasa hukum kita karena dia yang menangani ini semua, dan itu pun udah saya serahkan ke dia semua. Selama 8 hari ditahan di Polsek Tanjung Karang Barat, Arsiman dikurung di ruang Kanit Reskrim. Ruangan tersebut kemudian dikunci dari luar oleh petugas. Meski tidak diapa-apakan oleh petugas, namun Arsiman diperlakukan seperti seorang tahanan. Selama ditahan, Arsiman hanya 4 kali diberi makan. Bahkan Arsiman sempat menelpon meminta istrinya mengirimkan makanan. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, istri Arsiman sampai harus berutang ke tetangga. Arsiman hanya diberi kesempatan buang air pada pagi hari. Di saat Arsiman ingin buang air kecil di malam hari, petugas tidak membukakan pintu. Petugas meminta Arsiman buang air kecil di botol dan Arsiman hanya 1 kali diperiksa oleh penyidik. Menyadari status suaminya tidak jelas, Dartini, istri Arsiman, akhirnya berinisiatif meminta pendampingan ke LBH Bandar Lampung. Karena Polsek tidak memiliki dasar penahanan, tepat pada tanggal 12 Januari 2022 Arsiman diperbolehkan pulang. Pemirsa, apa rencana Arsiman setelah dibebaskan dari tahanan? Berikut petikan wawancara kami dengan warga Ketibung, Lampung Selatan selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak ada. Saya tidak ada panggilan dengan polisi-polisi yang lain ya. Cuman saya diminta untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan sedetil-detilnya bahwa kita juga memang ada panggilan dari Propapolda dan juga dari kuasa hukum kita ya kan, untuk datang ke Polda untuk memberikan klarifikasi ya kan. Cuman karena kita kendaraan tidak ada, akhirnya pihak dari Polda ataupun dari Polrestabes Bandar Lampung itu yang datang ke rumah. Kurang lebih 3 kali ya, 3 kali. Dia menanyakan masalah penahanan di Polsek TKB. Oh enggak, cuman karena
yang apa namanya, karena makan aja yang sering telat ngasih gitu loh. Itu pun kalau anggota-anggota yang lain ya, itu belum pernah yang menawarkan atau menanyakan sudah makan atau belum Pak, belum. Hanya Kanit lah yang selalu menanyakan, kalaupun dia ada. Ya jawaban saya ya, kalau dia menanyakan udah makan belum, kita jawab belum, itu baru dikasih. Kalau menurut saya ya, kalau Kapolsek dicopot itu kita nggak bisa menjawab itu Pak. Ya mungkin dia yang lebih tahu hukumnya daripada kita ya kan. Nah kalau masalah untuk pencopotan Kapolsek ya mungkin dia lebih paham lah daripada kita ya kan, kenapa dia dicopot dan kenapa dia sampai diproses sampai ke Propam Polda ya kan. Itu instruksi dia sendiri, kita pun nggak tahu ya kan duduk permasalahannya. Nah, kita dari garasi itu diantarkan oleh suruhannya Kohendra ya kan, bahwa saya ini akan dititipkan di Polsek TKB. Dari garasi ke Polsek TKB itu nggak ada ibaratnya pembicaraan dengan si penjemput suruhan Kohendra, itu tidak ada sama sekali. Nah setelah nyampe di Polsek Tanjung Karang Barat, nah dia bercerita di situ dan saya pun yang mendengarkan. Yang saya kenal namanya itu Kanit Reskrim Polsek Tanjung Karang Barat, Pak Eko Setiawan. Kalau yang lain-lainnya karena pakaian baju preman ya, nah kita tidak tahu nama-namanya. Nah di situ dia menanyakan, yang membawa saya dari garasi ke Polsek Tanjung Karang Barat, bahwa dia akan menemui Kapolsek. Jawaban dia seperti itu, dan ditanya oleh anggota-anggota yang ada di Polsek TKB itu ada keperluan apa. Nah, ini ada titipan, dia bilang kan, seperti itu yang saya dengar. Oh Kapolseknya lagi nggak ada, lagi keluar, kan jawabannya seperti itu. Oke. Setelah dia balik kanan, yang mengantarkan saya itu ditanya dengan anggota-anggota yang ada di Polsek Tanjung Karang Barat itu, dia mengaku bahwa dia itu dari anggota Polda. Nah seperti itu ya. Jangan itu yang saya dengar pembicaraan dengan anggota-anggota yang ada di Polsek Tanjung Karang Barat ya. Itu yang saya dengar. Nah. Sangat sulit sekali karena satu, dari keadaan kita kan tidak ada yang bekerja. Kalau saya kan seorang kepala rumah tangga yang mengasih makan anak istri. Kalau kita ditahan kan tidak ada yang memberi dia makan, keluarga kita makan ya kan, karena kita ditahan gitu. Nah dia aja kalau dia ngebesuk saya atau menjenguk saya di Polsek Tanjung Karang Barat, itu pun sampai pinjam ke tetangga buat ongkos beli bensin ya kan, karena istri saya tidak bisa naik motor ya kan, dia nyuruh orang lagi, kita bayar lagi ya kan, seperti itu gitu loh. Terakhir nih Pak, harapannya apa nih? Kalau harapan saya sih seperti itu tadi ya, hukum harus kita tegakkan ya kan, keadilan itu harus kita junjung tinggi, seperti itu Pak mau saya. Selama di sana ada keluar biaya nggak sih Bang? Dari apa diminta kah atau gimana? Ya, di Polsek kalau di Polsek nggak ada sama sekali, nggak ada mengeluarkan biaya. Cuman keluar keperluan buat makan kita tadi itu aja. Nah keperluan buat makan kita juga kalau misalnya keluarga datang yang sering ada ninggalin duit 100.000, ada yang 50.000, itulah yang untuk buat makan kita gitu.
Setelah lepas dari 8 hari ditahan kita, ada hal yang meresahkan nggak Bang? Mungkin ada teror gitu. Kalau itu sih udah pasti ya, setelah kita keluar dapat 1 kali 24 jam ya, itu udah pasti ada. Saya udah ada 4 sampai 5 kali yang menelpon saya dan minta bertemu ataupun mengajak silaturahmi. Nah, begitu ya. Nah, itu orangnya berbeda-beda dan nomornya pun berbeda-beda. Cuman kita yang enggan menyebutkan namanya siapa dan dari mana, dia enggan menanyakan seperti itu. Kalau terancam sih sangat ya. Kalau bagi saya mungkin kekhawatiran itu pasti ada, karena itu kan sebuah ancaman. Tujuan silaturahmi itu kan mungkin dia ada apa, kita kan nggak tahu gitu loh. Karena intinya dia itu kan menelpon itu kan dan berkata menelpon itu untuk silaturahmi saja. Nah, kalau saya jelaskan lewat telepon itu ada keperluan apa Pak, ya kan? Dan ini dari mana dan siapa? Enggak, kalau bisa ketemu, kita ketemuan aja, silaturahmi di rumah, lebih enak katanya kan. Seperti itu aja jawaban-jawaban yang meneror lewat telepon ya, itu aja. Nah, itu kita minjem kiri kanan tetangga yang ada di sini. Ada, karena ada saudara, kita bilang Kak atau Yayu ya, kalau tua dari kita kan. Ini karena saudara semua, alhamdulillah kita dibantu dengan saudara-saudara kita yang di sini. Ada yang minjemin 100, ada yang 200, ada yang 300, seperti itu. Kebutuhan kita sehari-hari itu di sini ini agak sulit Mas. Kita mencari pinjaman pun lagi pandemi kayak gini ya. Lagi kita mempunyai tanggungan anak ya kan. Ya dari situlah kalau kita misalnya agak ini pun kita harus menyelesaikan permasalahan ini dulu gitu kan. Baru bisa kerja gitu. Kalau harapan dari saya pribadi sih memang hukum itu harus ditegakkan dan keadilan itu kita harus junjung tinggi. Itu yang kita mau. Jangan istilahnya ibaratnya tumpul ke atas tajam ke bawah. Apa tumpul ke bawah atau tajam ke atas, kan seperti itu sih. Nah, maksud saya janganlah seperti itu. Kalau emang hukum, siapapun yang bersalah harus kita tegakkan, kan seperti itu. Nah, itu aja bagi saya. Kasus penahanan sopir truk Arsiman berbuntut panjang. Arsiman melalui pengacaranya dari Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung akan melakukan gugatan pidana karena tindakan Polsek Tanjung Karang Barat merupakan tindakan pidana. Selain akan melakukan gugatan pidana, LBH Bandar Lampung juga sudah melaporkan kasus ini ke Mabes Polri dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Tidak hanya itu, LBH Bandar Lampung juga sudah melaporkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tindakan Polsek Tanjung Karang Barat menahan Arsiman jelas melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena kasus ini tidak ada laporan di tempat kejadian perkara, kemudian tidak ada surat penangkapan dan penahanan. LBH dan korban melakukan ini hanya semata-mata untuk memastikan bahwa di negara, khususnya di Lampung, tidak adanya tindakan penyekapan atau penahanan tanpa prosedur terhadap Arsiman sebagai korban. Pemirsa, berikut wawancara kami dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Yang pertama, LBH Bandar Lampung sebagai kuasanya sudah melakukan pengaduan ke Mabes Polri dan kemudian Komnas HAM. Karena kita melihat bahwa proses penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polsek TKB ini melanggar hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini juga kita sudah melakukan pengaduan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, melihat dengan bagaimana situasi terhadap perkembangan perkara yang hari ini terjadi dengan Bapak Arsiman. Ya kita mendorong ya kan semua pihak untuk dapat sama-sama mengetahui proses yang ini terjadi dengan Bapak Arsiman, ya kan? Dan kemudian kita bagaimana kemudian mendorong soal perlindungan korban, kan gitu. Hari ini juga LBH Bandar Lampung sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah hukum selanjutnya kepada tindakan penahanan yang kemudian dilakukan oleh Polsek TKB. Kita melihat bahwa proses yang dilakukan oleh Polsek TKB ini sama sekali tidak mengacu pada KUHP ya kan, karena memang yang pertama di proses ini tidak ada laporan polisi di TKB, kemudian tidak ada surat penangkapan penahanan ya kan yang terjadi di sana, sehingga LBH Bandar Lampung ke depan juga bersama korban Bapak Arsiman akan melakukan laporan pidana terhadap tindakan penahanan 8 hari yang terjadi di Polsek TKB. Nah itu yang kemudian harus secara terang kan. Hari ini pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Lampung ini pemeriksaan di Paminal kan gitu. Tapi memang secara prinsip dari perusahaan sudah diminta keterangan, sehingga ini kan bicara masalah etik dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi kajian sendiri yang dilakukan oleh LBH Bandar Lampung sebagai kuasa kemudian melihat bahwa proses ini ya kita akan coba bagaimana kemudian mendorong untuk mengungkap soal bagaimana tindak pidananya gitu. Jelas sekali ini ya bahwa ini adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia, bahwa setiap orang ya kan dilarang atau mendapatkan hak bebas dari penyiksaan ya kan, hukuman yang tanpa manusiawi, merendahkan derajat manusia ya kan, sesuai dengan pasal 34 kemudian 33 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kemudian secara prinsip Indonesia juga sudah meratifikasi Kovenan Anti Penyiksaan. Nah ini sebagian dari gambaran hukum bahwa proses-proses yang terjadi dengan Bapak Arsiman ini wujud dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparatur negara. Soal kepolisian harus ungkap jelas ya kan, dan transparan kepada masyarakat, mengingat bahwa kepolisian hari ini menjadi sorotan masyarakat. Dan kemudian saya minta juga kepada Komnas HAM untuk dapat turun dan memeriksa kasus ini. Saya pastikan bahwa LBH dan korban hari ini menuntut keadilan soal tindakan-tindakan penyekapan ya kan, penahanan tanpa prosedur dan lain sebagainya yang terjadi dengan Bapak Arsiman. Artinya konteks ini kita bicara soal penegakan hukum dan keadilan bagi Bapak Arsiman. Kita akan terus dan tuntut sampai seadil-adilnya.